tutorial mengalahkan itulah. Ada lagi? Oh, udah. Sekarang Nah. kita pindah lah ke yang gak kalah seru yaitu Jelly. Karena ini semakin ketat juga makin lama. Gue diundang nggak kalah selesai. Apalagi sebelumnya juga kelihatan Vissel Kobe yang menjadi unggulan. Tahu-tahu mereka ini kemarin tertahan juga, malahan cuma selisih 2 poin aja sama Yokohama Marinos. Nah ini kan sempat kita bahas di hari Senin yang episode yang ramai itu ya, yang ramean ada penonton-penonton Jebret Tim yang juga bergabung. Kita merasa dengan keunggulan 4 poin kemarin, ini udah tinggal waktu aja bagaimana Vissel Kobe bisa menobatkan diri sebagai juara. Tapi ternyata sekarang ketahan di kandang. Ini ya mental yang berbicara nggak sih? Karena Yokohama Marinos kan lebih secara jam terbang lebih pernah sering juara ya. Sementara Vissel Kobe ini yang belum pernah punya jam terbang sebagai juara, mental juara belum ada kan Mas Arya? Iya, gue ragu juga, maksudnya kan selisih 4 poin lo harusnya itu berada di lu sendiri kan untuk bisa menang gitu. Karena kan sama-sama tinggal 4 pertandingan gitu. Cuman kan gue jabarin juga calon lawan-lawannya nih siapa yang ternyata berpotensi bisa menjegal mereka. Kemarin mereka ternyata bisa ngalahin Kashima atau Urawa ya kemarin tuh. Kashima kan Urawa belum, baru nanti besok. Pernah mereka kalahkan. Yang gue pikir mereka nggak bisa ngalahin Kashima, imbang. Tapi ternyata yang yang bisa mencuri itu Shonan Bellmare. Jadi masih ada peluang juga buat Yokohama, walaupun secara kualitas mereka memang di atas Vissel Kobe, tapi kan mereka sempat tertinggal 4 poin. Tapi mereka punya kesempatan untuk itu karena si Vissel Kobe-nya sendiri masih angin-anginan nih Ji, dari sisi peluang. Sementara mereka masih ketemu Urawa, masih ketemu Nagoya yang lagi bagus juga, dan terakhir lawan Gamba Osaka. Jadi masih berat juga sebetulnya, walaupun di atas angin mereka harusnya lebih unggul ketika mereka udah nggak tanding di mana-mana. Sementara Yokohama masih tanding di Liga Champions Asia. Sementara kemarin dia selamat berkat golnya Yuya Osako. Ketika ini pemain yang menjadi top scorer juga. Ketika dia nggak worse, apakah nggak ada sumbangsi dari pemain lain yang bisa menjadi penentu juga buat Vissel? Sulit sih, dalam beberapa pertandingan terakhir yang selalu golin sih dia terus. Sama juga di Yokohama, walaupun si Lopez golin terus, tapi kan dia punya pemain lain yang bisa ngegolin. Ada 2-3 pemain yang bisa kontribut ke gol juga. Sementara di Vissel Kobe yang paling bisa kontribut ya cuma si Yusao Kano itu. Nah kalau dari penentuannya nih Yokohama Marinos selain ini lawan siapa Mas? Kan karena si itu lawan Urawa dan juga lawan siapa tadi? Satu lagi? Si Vissel, Urawa dan Gamba sama Nagoya. Yang paling berat itu sebenarnya Urawa ya. Urawa sih yang paling berat, tapi Nagoya juga lagi bagus juga, lagi stabil juga penampilannya. Kalau Gamba kan lebih semi-semi derby ya di Osaka. Kalau Yokohama lawan siapa? Lebih ringan praktis kan? Lebih ringan, kayaknya Avispa satu, lupa deh gue tiga lagi. Tempat Avispa Fukuoka. Kirain Avispa. Kalau ini di spa yang lain. Di atas kertas mungkin si Yokohama bisa ngerebut nih tiga-tiganya. Serius loh? Iya, tiga poinnya Yokohama tuh bisa menangin ya. Iya. Maksud gue tapi bisa nggak menyalip Vissel Kobe yang kelihatannya awalnya kelihatan udah dapetin ini depan mata. Nah Vissel Kobe-nya ini nih lawan Urawa bisa kejegal apa enggak, ini yang masih menjadi pertanyaan. Cuman kalau dia misalnya ketahan imbang kan berarti poinnya sama tuh nanti tuh. Wah ini berarti. Coba lihat ada klasemen dari Liga Jepang, dan kemarin juga ada J-League udah ada yang pasti itu ya promosi ya. Yoi, Machida luar biasa itu. Gue kaget siapa Machida nih. Nih lihat dari Vissel Kobe Marinos bedanya tinggal 2 poin. Tuh, Nagoya peringkat 5 Ji, susah juga. Berat ya. Urawa juga peringkat 3 akan jadi lawan berat nih. Jagoan gue nih Urawa nih sebenarnya. Kalau juara susah dia. Gamba Osaka juga walaupun di bawah tapi historically si Kobe susah untuk ngalahin Gamba Osaka. Ya. Nah ini sementara kalau melihat dari pemain-pemain Yokohama Marinos ini sebenarnya kan dia juga tersebar gitu kekuatannya, ada pemain yang juga memperkuat timnas Jepang juga. Apakah ini menjadi kunci selain mental juaranya, tapi juga pemain-pemain yang juga udah matang Mas main-mainnya? Kalau mereka sih lebih ke merata squadnya ya. Ya kan lebih merata. Iya, lebih merata dan dia bisa distribut pemain-pemainnya tuh di semua pertandingan tuh nggak dipakai terus. Di Jelly Cup mereka ganti komposisi, di Liga Champions Asia juga mereka ganti komposisi ya, walaupun masuk dari cadangan juga pemain-pemain intinya. Jadi lebih tersebar, pemain-pemainnya lebih merata di semua lini dan juga kualitasnya juga lebih merata. Itu yang membuat mereka kenapa bisa konsisten dari tahun ke tahun. Nah kita lihat bagaimana kemarin siapa sih Avispa sama bukan Machi, siapa yang itu kemarin promosi? Machida ini juga perebutan gelar juara Vissel Kobe. Pelatihnya guru SMA loh. Wah gila ya. Koruko tuh guru SMA. Guru penjas sebenarnya berarti ya, guru penjas. Iya, guru sepak bola SMA dan juara terus tuh 6 tahun terakhir dia 5 kali juara kalau nggak salah SMA-nya tuh. Akhirnya dipercaya untuk megang klub ini. Malah mereka promosi dari J-League tuh naik ke J-League 1. Tapi yang seru tuh yang perebutan 2 tiket lagi. Yang satu kan ada si Jubilo Iwata,
satu ada si Shimizu S-Pol, satu lagi Tokyo Verdy. Itu bedanya cuma 1 poin tuh. Jadi untuk perebutan, untuk promosi, untuk nemenin si Machida itu kan satu otomatis, satu playoff. Gimana kalau melihat sekarang seorang sosok Juan Mata udah punya kontribusi yang lumayan belum dibandingin sama Iniesta dulu? Jauh lah sebenarnya. Jauh. Memang kayaknya udah habis sih dia kalau dia emang. Iya. Iniesta kan involvement in game-nya dan bisa ngajak rekan-rekannya untuk main di levelnya dia tuh kelihatan banget. Jadi semua tuh ngakuin gitu. Ketika lihat Iniesta main tuh kayak wah, kita harus bisa nih keep up sama dia nih. Nah, itu dia bisa Kalau ngebuat Juan Mata itu. nggak reguler juga kan Iya, mainnya. Juan Mata juga nggak reguler. Dulu pas David Villa main juga impact-nya mungkin nggak sekencang si Iniesta, walaupun dia kontribut gol juga, banyak gol juga, cuman impact-nya terhadap tim secara overall tuh masih si Iniesta. Ya ini ya tentunya PR buat Juan Mata ya. Paling nggak lu nggak kasih impact besar, tapi lu bisa kasih juara ya di musim ini. Sementara kalau kita lihat dari Yokohama Marinos nih yang baju gue yang pakai, memang tadi yang lo bilang Anderson Lopez memang benar-benar dominan banget ya, 21 gol. Sekarang 21 Sementara sama kan yang lainnya tapi gapnya juga jauh banget ya. Cetak gol ada si Elber, Ian cuma 8, cuma 5. Artinya sebenarnya dia emang benar-benar ketergantungan sama Anderson, tapi di satu sisi ya mungkin satu winger-wingernya juga bisa membantu cetak gol juga sebenarnya. Iya, kalau dilihat secara overall tuh Jauh banget ini ada 10 atau 11 pemain ya yang kontribut ke gol. Artinya beberapa ya walaupun ada yang 1, ada 2 gol gitu, cuman lumayan tersebar rata lah dibandingkan dari Vissel Kobe tuh kalau nggak salah cuman ada 8 yang bisa kontribut ke gol gitu. Jadi kalau lebih ketergantungan si Vissel Kobe sebetulnya terhadap satu pemain strikernya ya. Dan ini yang akan buat seru J-League sampai akhir karena beradu striker itu juga tuh. Si Yuka itu 21 gol, Lopez juga 21 gol. Kalau dari sisi pertahanan kuatan mana Mas? Karena kan jumlah kebobolan sebenarnya nggak jauh-jauh beda kan. Dari sisi pertahanannya kayaknya Vissel Kobe sering banget kecolongan dari transisi kalau lihat dari highlights-nya ya. Transisi dan counternya ya, agak berantakan. sama aja sih transisi ketika dia bertahan menyerang ke bertahan. Sementara kalau si Marinos dari bola-bola mati, dari bola-bola corner tuh mereka sering kebobolan. Jadi sebetulnya walaupun mereka ada di peringkat 1-2 tapi kadang dari sisi defense sama-sama masih punya lubang yang sering dimanfaatin lawan. Karena kalau lihat dari ofensifnya memang Yokohama Marinos memang lebih produktif ya, tapi memang kelebihannya adalah Yokohama Marinos itu punya pencetak gol yang lebih banyak distribusi golnya dibandingkan Vissel Kobe ya. Walaupun dari sisi defense-nya juga nyatanya gue lihat kebobolannya banyak juga ya. Banyak juga. Marinos 37 gitu, beda 10 sama Vissel Kobe. Artinya sebenarnya Vissel Kobe lebih rapih, cuman ya kadang-kadang itu ketika transisi ya itu mereka sering kebobolan. sama sering lengah Mas dia kan, kebobolan di menit-menit akhir juga berapa kali gue lihat tuh. Dan ini kalau lihat dari Vissel Kobe dan Yokohama Marinos, lo lebih yakin mana sekarang untuk menjadi juara? Gue kayaknya Marinos sih udah mental juara. Tergantung lawan Urawa sih nih. Ya kan? Kalau dia Urawa tim favorit menang, gua lagi. udahlah sapu lah moga-moga. Ya gue pengennya sih Vissel Kobe sih. Iya tapi dia kemarin lawan si ini kesandung lawan yang tim berat, lawan Kashima bisa menang. Iya, tapi head to headnya pas dia lawan Yokohama dia menang kan? Oh, iya, malah menang 2-0 gitu. Yang gue pikir bakal kalah di kandang Yokohama, tapi malah mereka bisa menang. Jadi sebetulnya mereka juga punya kans juga untuk bisa menang dan gua rasa mereka nggak akan punya kesempatan sebesar ini lagi. Jadi inilah kesempatan terbesar mereka. Ya we'll see apakah Vissel Kobe akhirnya akan bisa memuluskan ambisinya untuk meraih gelar pertama J-League-nya, J1 League-nya, atau justru Yokohama Marinos yang punya pengalaman mental juara dan juga jam terbang membuat mereka bisa kembali comeback dan juga menyalip Vissel Kobe di papan atas. Nes, kita tutup. Oke, Jebret Tim, kalau kalian mau puas nih ketemu sama semua pandit-pandit kita dari masa ke masa, datang aja ke acara 1000 episodenya DPI tanggal 11 November nanti. Untuk beli tiketnya seperti apa nanti bisa langsung aja kontak admin ya. Dan kita juga ada The Juara Tenis, The God Match ya, yang akan diadakan tanggal 29 November. Antara ada Taufik Hidayat, ada Raffi Ahmad, dan tuh ada Bang Valentino Jebret, Desta Mahendra, dan masih banyak lainnya. Seru banget. Pokoknya pastiin kalian gak kelewatan 2 acara itu tanggal 11 November 1000 episodenya DPI dan 29 November adalah The God Match Tennis ya. Oke, itu dia. Terima kasih untuk sponsor-sponsor kita hari ini. Ada Aoi dan Seri Mande. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Mungkin kan belum banyak yang tahu. Iya, karena kan di sini kan nanti kan tempat di mana para
pandit bola di sini akan ngomong Expert. sesuai pemikiran mereka, sesuai dengan kebebasan berserikat berpendapat tanpa settingan. Jadi apapun yang mereka omongin, silahkan diomongin. Selamat malam Jebret Team. Kece banget ya set baru kita, bener-bener real set. Udah bukan Bener. lagi green screen. Jadi, tapi kalau kemarin di Liga nih, kita bahas dulu lah di Ini Liga. mau bahas Liga nih. Bahas Liga nih. Ini Buka mulai. baju dulu, gua Oh, buka boleh. Buka baju dulu. Kalau bahas Liga, gue buka baju Koci. Padahal timnya juga seri. Udah kayak juara dunia aja. Selamat malam Jebret Team. Ada yang beda dari kita hari ini. Ada yang yes, baru. DPI Newsen. Wih, kita Keren ya. lihat tampilannya lebih classy dan elegan pastinya ya. Ya, tapi minimal ada yang mainnya nggak bagus tapi menang-menang terus ya kayak Iya, City iya, iya Liverpool betul. ya, Nah, sekali kayak doang. Arsenal kalah lawan tim-tim cukup bisa menang lawan Chelsea. Aduh. Bukan dari sudut ini. Nih, lihat. Nah, ada sentuhan keluar. Men. Ada Balik. Serangan emang berantakan Ya sebenarnya kan. karena kebetulan, tapi kalau misalnya kayak kemarin lawan Leipzig, Leipzig. kayak main waktu lawan. Tai banget, tahu, Fuck tahu. you lah. Anjir, lagi ngomong ketawain bang. Masa lagi party gitu. Gue Basian. Oh masih. Tukang pijit tuh, tukang pijit. Oh masih pijat. Akan gendang. Tahu gak? Ya, apa? Tagline GeForce. Ngomongnya pelan-pelan. Ya. Ngomongnya pelan-pelan. Apa Pak Ji? GeForce masih inget kan tagline-nya? Oh iya benar. GeForce punya Indonesia. Ah. Punya Jebreta. Gitu. Iya, tapi kan jangan dilihat kayak gitu. Enggak, gitu loh. tapi kan harus ada dilihat parameter secara yang kita keseluruhan. pegang. Oleh karena itu Belanda itu jago banget. Justru Belanda, hebatnya Belanda itu berada di pihak saya argumentasinya. Saka tuh sering banyak salah passing di Arsenal sebenarnya. ya temennya Mas lu lihat. Bukan temennya, kalau salah passing ya sakanya dong. Ya kan Sebelum gue jawab, oke, nanti kalian nonton gue pasti ketawa. Jadi silahkan gue kasih peluang untuk ketawa dulu. Biar kalau gue jawab kalian bisa nyimak. Oke, siap? Ini Nggak di- ketawa sekarang, oke? Ini di screenshot Udah selesai? sebanyak-banyak ya. Dibikin meme sebanyak-banyaknya ini pasti. Karena ini Abra agak diskriminasi. Best yang muslim nggak suruh pakai baju kayak begini. Udah membaik nggak komentarnya Ibnu? Gue kali ini gue lebih setuju sama Ibnu. Karena gue juga bilang Yang mana? 15 gol di all competition ya. Dibelokin biar aman.